Terakhir, saat Zhang Yi kepikiran tentang Tetua Xia, ternyata ia berniat untuk meminta bahan obat dan pil kultivasi kepada Tetua Xia. Tapi saat ia datang ke rumah Tetua Xia, seorang pengawal dengan wajah panik tiba-tiba lari ke depan menemui Zhang Yi. Dia bilang kalau saat ini Tetua Xia sedang dalam masalah. Zhang Yi pun bingung, siapa yang berani membuat masalah pada keluarga Xia di kota ini? Karena kan keluarga Xia ini adalah keluarga yang berkuasa di kota ini gitu. Si pengawal pun menjelaskan kalau yang menantang Tetua Xia adalah keluarga utara. Alasan kenapa mereka menyerang sih belum dikasih tahu ya. Si pengawal cuma bilang kalau mereka menyerang dengan mempertaruhkan seluruh aset keluarga mereka. Kini, Zhang Yi telah diantar ke tempat pertarungan antar kedua keluarga tersebut. Di arena pertarungan itu, terlihat asap besar mengepul ke udara. Setelahnya, seorang kakek dengan badan kekar terlihat sedang bersiap untuk menyerang Tetua Xia. Di sisi lainnya, Tetua Xia kelihatannya udah mulai kehabisan tenaga tuh guys, karena mukanya kelihatan pucat waktu musuhnya mulai menyerang. Zhang Yi yang sadar kalau pertarungan itu berat sebelah, langsung mencoba melihat sekitar. Tanpa waktu lama, ia menemukan seorang yang menggunakan jubah hitam sedang mengeluarkan ki dari tangannya. Ia pun kini mengerti kenapa keluarga utara sangat optimis untuk mempertaruhkan seluruh aset keluarga mereka. Curang banget emang guys. Masa kakek-kakek itu dibantu orang dari luar gitu kan? Pantesan aja tenaganya nggak habis-habis. Orang disuplai tenaga terus dari luar. Zhang Yi pun langsung bertindak. Tanda raja yang ia miliki itu bisa membuat ki yang ia miliki berubah menjadi senjata apapun. Dan kini ia membuat seekor serangga penyerap. Serangga ini akan menyerap kabut hitam milik pria berjubah itu. Dengan demikian, semua tenaga yang dia keluarkan untuk membantu kliennya akan hilang. Serangga ini akan menyerap kabut hitam milik pria berjubah itu. Dengan begitu, ia tidak akan ada cara lagi untuk memberikan kakek itu kekuatan. Serangga itu telah dilepaskan dan mulai menyerap kabut hitam. Aksi serangga itu ternyata dilihat oleh orang-orang di sana guys, termasuk juga oleh pria berjubah itu. Ia sadar kalau serangga itu dikendalikan oleh seorang ahli, dan pengendalinya ada di dekatnya sekarang. Tanpa berpikir lama, ia juga dapat dengan mudah menemukan Zhang Yi. Si kakek yang berada di arena pertarungan juga melihat kalau kabut itu mulai menghilang. Dan karena itu, ki yang ditransfer kini mulai menghilang. Pria berjubah itu pun mulai melawan. Dengan kekuatannya, ia menciptakan sebuah elang raksasa yang siap memakan serangga itu. Dan dengan mudah, elang itu bisa memakan serangga milik Zhang Yi. Di arena pertarungan, Tetua Xia terkena serangan telak yang membuat dirinya terpelanting ke belakang. Si pengawal yang berada di samping Zhang Yi terlihat sangat panik. Ia pun meminta Zhang Yi untuk segera membantu Tetua Xia. Namun, Zhang Yi meminta pengawal itu untuk tidak khawatir, karena kabut hitam itu sudah diserap olehnya dan di langit. Kini elang itu sudah hancur karena serangga yang dimiliki Zhang Yi ternyata bisa meledak di dalam tubuh elang itu. Setelah elang itu meledak, Tetua Xia langsung mendapat kekuatan besar. Itu adalah ki yang diberikan oleh Zhang Yi. Sekarang adalah giliran Tetua Xia yang akan menyerang habis-habisan lawannya itu. Pas mau diserang, ternyata musuhnya ini belum kehabisan akal licik guys. Jadi tanpa diketahui oleh Tetua Xia, ternyata cucunya udah disandra tuh. Musuhnya itu pun mengancam akan membunuh cucu Tetua Xia kalau dia tidak menyerah. Melihat kondisi yang mulai memburuk, Zhang Yi langsung menyiapkan sebuah rencana penyelamatan. Di tangannya sekarang sudah ada sebuah kekuatan pengontrol jiwa yang siap dilemparkan ke musuh. Untuk menjalankan rencananya itu, ia meminta Xiaowu, pengawal Tetua Xia itu, untuk pergi menyelamatkan cucu Tetua Xia saat kekuatan itu bereaksi pada musuhnya. Kekuatan itu kini dilemparkan ke musuh yang menyandra cucu Tetua Xia. Saat kekuatan itu bereaksi, Xiaowu langsung pergi menyelamatkan cucu Tetua Xia. Melihat jika cucunya sudah selamat, Tetua Xia lanjut menyerang lagi musuhnya. Tapi syukurnya Tetua Xia masih baik. Ia tidak membunuh musuhnya. Hanya saja, ia memperingatkan, jika sekali lagi ia berani menyentuh cucunya, maka dia tidak akan segan untuk membunuh musuhnya itu. Berikutnya, Tetua Xia menyuruh musuhnya itu untuk menandatangani sebuah perjanjian yang isinya penyerahan seluruh harta yang dimiliki oleh keluarga utara kepada keluarga Xia.
Setelah menandatangani perjanjian itu, musuhnya kini dibiarkan pergi oleh Tetua Xia. Dan sekarang, Tetua Xia mendatangi Zhang Yi. Sebagai tanda terima kasih, Tetua Xia menyerahkan seluruh harta keluarga utara kepada Zhang Yi. Ia pun menerimanya, namun ia meminta untuk Tetua Xia tetap bisa membantunya untuk mengurus harta-harta itu. Dari kejauhan, cucu Tetua Xia yang bernama Feng diam-diam mengamati Zhang Yi. Ia merasa heran, karena menurut dia, Zhang Yi ini terlihat seperti orang biasa. Tapi kenapa Tuan Wu dan kakeknya bisa sangat menghormati dia gitu kan? Jadi dia bingung guys. Ia pun meminta kakeknya untuk menyuruh Zhang Yi menjadi gurunya. Itu dia lakukan untuk mencari tahu seberapa hebat sebenarnya si Zhang Yi ini. Namun karena Zhang Yi masih ada kesibukan beberapa hari ini, jadinya ia belum bisa mengajari cucunya itu dalam waktu dekat. Namun dia tidak menolak dan berjanji akan mengajarinya jika semua pekerjaan sudah selesai. Sebelum pergi, Zhang Yi meminta tolong kepada Tetua Xia untuk mencarikan beberapa bahan-bahan membuat pil dan dia juga meminta Tetua Xia untuk membuatkannya rumah yang jauh dari kota. Tanpa basa-basi, Tetua Xia langsung menyuruh Xiao Wu untuk melaksanakan perintah Zhang Yi itu. Keesokan harinya, waktu si Zhang Yi datang ke rumah yang udah disiapin sama Tetua Xia, dia terkejut guys. Padahal dia cuma minta rumah biasa gitu kan. Dikasihnya malah rumah yang luar biasa. Lihat tuh gede banget rumahnya guys. Oke, di dalam rumah itu, semua bahan untuk membuat pil yang diminta oleh Zhang Yi sudah tersedia. Sekarang, saatnya dia untuk membuat pil kultivasi itu. Walaupun Zhang Yi lupa minta mereka untuk nyiapin tungku perapian, untungnya di sana masih ada kompor listrik, jadinya ya dia pakai itu aja. Semua bahan dicampurkan ke dalam panci. Beberapa saat kemudian, panci tersebut mengeluarkan cahaya kuning besar. Kayaknya itu efek dari campuran bahan pil kultivasinya guys. Beberapa saat kemudian, pil itu selesai. Selanjutnya, Zhang Yi pergi ke acara ulang tahun ibunya Yu Yao. Saat pertama kali Zhang Yi masuk ke dalam hotel itu, ia berpapasan dengan seorang wanita yang menggunakan dress berwarna merah. Wanita ini judes banget guys. Padahal Zhang Yi cuma ngelihat sebentar ke arahnya, tapi dia langsung nyolot tuh mukanya. Setelah kejadian itu, Zhang Yi pun langsung masuk ke dalam hotel. Melihat pacarnya telah datang, Yu Yao langsung menghampirinya. Kemudian, dia langsung memperkenalkan pacarnya ke bibinya. Dan ternyata, bibinya Yu Yao itu adalah wanita yang ditemui Zhang Yi saat di depan tadi. Dan saat melihat Zhang Yi, bibinya itu ingat kalau mereka sempat bertemu tadi di depan. Tapi waktu Yu Yao nanya apa mereka sudah saling mengenal atau belum, si bibinya ini malah memalingkan muka guys. Bahkan dia bilang gini, melihat pakaiannya yang miskin itu, bagaimana mungkin aku mengenalnya? Sombong banget dah nih cewek. Syukurnya si Zhang Yi ini gak marah digituin guys. Beberapa menit kemudian, Zhao, laki-laki yang sempat ketemu sama Yu Yao di jalan waktu itu, memasuki ruangan acara. Ia terlihat berjalan sambil dikawal. Saat Zhao memasuki ruangan, banyak orang membicarakan dia. Gimana gak diomongin guys? Zhao ini udah 2 kali nyoba buat ngelamar Yu Yao, tapi ditolak terus. Dan kali ini, orang-orang menduga kalau dia bakal ngelamar lagi. Waktu ngelihat Zhao masuk ruangan, Yu Yao langsung memalingkan muka tuh guys. Dan dia langsung megang tangan si Zhang Yi. Bahkan dia juga ngasih tahu Zhao kalau orang di sampingnya itu adalah pacarnya. Melihat penampilan Zhang Yi yang kayak orang miskin itu, Zhao bilang kalau Zhang Yi gak pantas untuk Yu Yao. Beberapa saat kemudian, ibu dan ayah Yu Yao memasuki ruangan acara. Zhao yang sudah kenal dengan keluarga Yu Yao langsung memuji ibunya Yu Yao tuh guys. Bahkan dia ngasih ibunya Yu Yao sebuah perhiasan yang sangat mahal. Dasar penjilat. Yu Yao yang ada di sana juga langsung memperkenalkan pacarnya. Kemudian, Zhang Yi memberikan kado yang sudah dia persiapkan kepada ibunya Yu Yao. Zhang Yi bilang kalau hadiahnya itu bisa membuat awet muda selamanya dan dapat memperpanjang hidup. Tapi tiba-tiba, bibinya Yu Yao langsung mukul tangan Zhang Yi sampai hadiahnya itu terjatuh guys. Bahkan, bibinya ini juga ngusir Zhang Yi. Melihat ada kegaduhan di dalam ruangan, sejumlah penjaga langsung masuk dan mengamankan Zhang Yi. Yu Yao yang panik meminta ibunya untuk membebaskan Zhang Yi.
Namun ibunya ternyata mendukung keputusan bibinya itu untuk mengusir Zhang Yi. Di saat yang bersamaan, Pak Wali Kota yang menjadi tamu pada acara tersebut memasuki ruangan. Ia melihat ada 2 pil yang berjatuhan di lantai. Ia pun langsung mengambilnya. Dari ekspresinya sih dia tahu ini pil apa. Dan benar saja, saat bertemu dengan ibu dan ayah Yuyao, ia langsung bertanya siapa yang membuat pil itu. Awalnya, ibu Yuyao mengira jika pil itu membuat pandangan wali kota menjadi berantakan. Tapi siapa sangka, ternyata Pak Wali Kota ini justru mencari orang yang membuat pil itu. Karena dari penjelasan dia, pil itu adalah pil Zuyan yang berkualitas tinggi dan tak ternilai harganya. Ia pun kini bertanya dengan nada tinggi kepada keluarga Yuyao tentang keberadaan orang yang telah membuat pil itu. Keluarga Yuyao yang sebelumnya telah mengusir Zhang Yi dengan tidak sopan ini terlihat sangat kaget, guys. Syukurnya Zhang Yi belum sepenuhnya meninggalkan ruangan. Pak Wali Kota yang melihat dia langsung mengejar Zhang Yi. Saat sudah bertemu, Pak Wali Kota langsung bertanya dari mana ia mendapatkan pil itu. Zhang Yi pun menjelaskan kalau pil itu dimurnikan olehnya menggunakan kompor induksi. Dari sana, Pak Wali Kota langsung menyadari kalau orang di depannya ini adalah seorang master alkimia yang luar biasa. Ia pun langsung membungkuk dan meminta petunjuk pembuatan pil itu kepada Zhang Yi. Melihat Pak Wali Kota yang membungkuk pada Zhang Yi, sekali lagi, keluarga Yuyao nampak terkejut. Dan berikutnya, Pak Wali Kota memanggil orang yang telah mengusir Zhang Yi. Merasa jika itu adalah panggilan untuk dirinya, bibinya si Yuyao ini pun terlihat sangat panik. Ia berbisik kepada ibu Yuyao tentang apa yang harus dia lakukan sekarang. Ibu Yuyao yang tidak mau kehilangan nama baik di depan wali kota, langsung menyuruh dirinya untuk meminta maaf. Dengan sangat terpaksa, bibi Yuyao itu pun melangkah mendekati Zhang Yi dan Pak Wali Kota. Lalu dirinya menunduk untuk meminta maaf. Pak Wali Kota meminta dirinya untuk minta maaf langsung ke Zhang Yi. Mendengar itu, langsung aja tuh guys, raut wajahnya si bibinya Yuyao ini langsung berubah. Soalnya kan bibinya ini benci banget sama Zhang Yi. Kemudian dari belakang, tanpa disangka, ibunya Yuyao langsung nampar bibinya itu. Bibinya Yuyao itu pun langsung pergi sambil menangis kesakitan. Selanjutnya, Yuyao datang memegang tangan Zhang Yi dan meminta maaf atas kelakuan bibinya itu. Ya, karena pacarnya yang minta, kali ini Zhang Yi benar-benar mau buat ngelupain semua masalah yang tadi. Acara dilanjutkan. Zhang Yi kini berada satu meja dengan Pak Wali Kota. Mereka pun berbincang tentang pil Zuyan yang dibuat oleh Zhang Yi. Ternyata, Pak Wali Kota ini juga pembuat pil Zuyan, guys. Tapi karena resep yang dia pakai itu masih ada yang salah, jadinya pilnya gagal terus tuh. Nah, mumpung ada Zhang Yi, Pak Wali Kota ini nanyalah ke Zhang Yi sebenarnya apa yang salah dari resep yang dia punya. Dia pun ngasih resep yang dia punya itu. Dan saat membaca resep itu, Zhang Yi langsung tahu apa yang salah. Ia pun menuliskan beberapa perbaikan di kertas resep itu. Pak Wali Kota sungguh kagum melihat kertas resep yang telah diperbaiki oleh Zhang Yi. Kini, dia semakin percaya kalau orang di depannya itu adalah seorang master alkimia. Setelah itu, ia beranjak berdiri dan berkata kepada Zhang Yi, "Master, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan membantu. Sekarang aku harus pergi, selamat tinggal Master." Ia pun pergi untuk lanjut membuat pil. Saat berjalan keluar ruangan, wajahnya terlihat sangat senang banget tuh guys. Kayak anak kecil baru dibeliin mainan. Selanjutnya, saat acara berlangsung, Zhao melancarkan aksinya. Di depan ayah dan ibunya Yuyao, ia kembali mencoba untuk melamar Yuyao. Ia bertanya bagaimana tanggapan mereka tentang itu. Dan tanpa disangka, ibunya langsung bilang kalau keputusan itu harus diputuskan oleh anaknya sendiri. Padahal ibunya ini udah nerima sejumlah uang dari Zhao loh guys. Biar dia tuh mau nikahkan anaknya dengan Zhao. Anjir, anaknya dijual tuh. Zhao pun langsung terkejut karena dia udah ngeluarin banyak uang untuk nyogok si ibunya ini. Jadi hal itu dilakukan ibunya Yuyao karena ia ngerasa kalau Zhang Yi bukanlah orang biasa. Dan dia masih mau tahu lebih dalam tentang Zhang Yi guys. Jadi just for your info ya, ibunya Yuyao ini sama juga sifatnya kayak bibinya, yaitu sama-sama penjilat. Jadi dia mengharapkan sesuatu yang besar dari Zhang Yi.
Makanya kenapa dia masih mau mempertahankan hubungan Zhang Yi sama Yu Yao. Mendengar jawaban ibunya itu, Yu Yao sangat senang dan langsung memeluk tangan Zhang Yi. Zhao yang udah sangat kesal dengan semua yang ada di sana, langsung memukul meja dan pergi dari ruangan tuh. Di luar ruangan, Zhao menelpon adik sepupunya yang jago bela diri. Kalian pasti masih ingat kan siapa orang ini? Yap, orang ini adalah lawannya Zhang Yi di halaman kampusnya beberapa hari yang lalu. Ternyata, dia adalah adik sepupunya Zhao. Waktu Zhao minta tolong dia untuk ngasih pelajaran ke Zhang Yi, dia pun teringat masa di mana ia dikalahkan oleh Zhang Yi. Dengan wajah yang panik, dia memberitahu kakak sepupunya itu kalau Zhang Yi bukanlah orang yang dapat disinggung. Dia juga cerita kalau dia pernah dikalahkan oleh Zhang Yi. Zhao yang sudah tidak mau mendengarkan alasan itu lagi, langsung mematikan teleponnya. Walaupun demikian, ia tetap bersumpah akan menghabisi Zhang Yi bagaimanapun caranya. Di sebuah kuil, Zhang Yi terlihat sedang melakukan meditasi. Namun, ia merasa kesulitan karena energi spiritual di bumi terlalu tipis. Ia pun memutuskan mencari tempat yang banyak energi spiritualnya. Dan dia mulai naik gunung. Saat di perjalanan, ia melihat kalau energi spiritual di sekitar sana telah diserap oleh energi yin misterius yang ada di puncak gunung lainnya. Sementara di puncak gunung tersebut, terdapat 3 orang pendaki yang kini sedang diserang oleh binatang mirip kutu raksasa, guys. Salah satu orang terlihat tidak dapat berlari lagi, dan tubuhnya sudah digerayangi oleh kutu-kutu raksasa. Temannya yang lain pun membantu mengusir kutu-kutu itu. Namun ternyata itu sia-sia karena kutu-kutu itu mati 1 tumbuh 1000, guys. Lihat tuh, sekarang 3 pendaki itu sudah dikepung oleh ribuan kutu. Tepat saat kutu-kutu itu akan menyerang mereka, sebuah kekuatan langsung datang menyerang kutu-kutu itu, hingga membuat kutu-kutu itu tersebar. Ternyata, itu adalah kekuatan milik Zhang Yi. Dia baru saja menyelamatkan ketiga orang tersebut. Saat Zhang Yi tiba di tempat, ia melihat jika ketiga orang tersebut membawa sebuah skop penggali. Karena itu, Zhang Yi mengira ketiga orang tersebut adalah perampok makam. Dan dia memang benar, mereka itu adalah perampok makam. Dan inilah dia, 3 orang perampok makam. Yang kurus tinggi namanya Li Baiyi, yang cewek cantik namanya Yang Sueli, dan yang gendut namanya Chen Pangzi. Baru sebentar mereka berbincang, kutu-kutu itu mulai menyerang kembali. Dan melihat itu, Zhang Yi pun menyerang dengan kekuatannya lagi. Tapi ternyata pertarungan itu telah membangunkan ibu kutu dari goanya. Matanya yang merah besar terlihat dari dalam gelapnya goa. Kutu-kutu itu mulai menyerang secara bersamaan. Karena berlari paling belakang, cewek ini jadi orang pertama yang diserang sama kutu itu. Bahkan gak cuma diserang, cewek ini juga dibawa sama kutu-kutu itu. Anjir, kutu-kutu itu terus ya. Si gendut bilang ke temannya yang lagi satu untuk jangan khawatir. Karena kali ini, dirinya akan mengeluarkan sebuah senjata. Kini mereka sudah mulai menembak menggunakan senjata-senjata itu. Zhang Yi yang tidak membawa senjata apapun, diam di belakang melihat orang-orang itu. Kutu-kutu itu semakin masuk ke dalam. Mereka pun ikut mengejarnya. Temannya yang kurus ini terus memberitahu Pangzi, si gendut, untuk jangan mengejar mereka. Tapi si gendut ini kupingnya diselotip kayak, guys. Dia nggak mau dengar dan terus saja masuk ke dalam. Saat sampai di ujung goa, mereka bertemu dengan ibu kutu yang saat ini sedang melumasi si cewek itu dengan cairan dari mulutnya. Cairan itu bisa membuat seseorang menjadi mengkristal, guys. Dan setiap orang yang sudah mengkristal akan digantung di langit-langit goa oleh ibu kutu ini. Melihat temannya dalam bahaya, pria kurus ini langsung menembakkan lagi senjatanya ke arah ibu kutu itu. Tapi ya jelas nggak mempan lah. Ibu kutu ini balik menyerang. Dia mengeluarkan cairan kuning itu. Kedua orang itu pun langsung melemparkan granat. Di belakang mereka, Zhang Yi masih tenang mengamati pertarungan mereka. Ternyata, granat yang baru saja mereka lemparkan itu tidak berguna sama sekali. Cairan itu masih dapat dikeluarkan lagi oleh ibu kutu. Dan sekarang, mereka berdua telah terkena cairan itu. Sedikit demi sedikit, tubuh mereka mulai ditarik oleh ibu kutu. Akhirnya, kini Zhang Yi mengeluarkan kekuatannya. Sebuah cahaya biru keluar dari tangannya dan ia pun mulai melesat maju. Sebuah pukulan luar biasa dikeluarkan oleh Zhang Yi.
Akibat pukulan itu, perut ibu kutu langsung bolong guys. Selanjutnya, Zhang Yi membebaskan kedua orang itu dari jeratan cairan ibu kutu. Tidak lupa juga dengan si cewek itu ya. Itu juga dibebaskan oleh Zhang Yi, tapi nggak kelihatan di gambar. Tiba-tiba, anak-anak kutu yang melihat ibunya diserang, kini mulai menyerang balik si Zhang Yi. Di serangan pertama, Zhang Yi dapat menghancurkan anak kutu itu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu kutu lolos dari pandangan Zhang Yi, dan dia berhasil menggigit bahu sebelah kiri Zhang Yi. Kemudian, tanpa disangka, ibu kutu itu bangkit kembali. Tapi rupanya Zhang Yi sudah dapat menduga. Ia pun kini sudah siap dengan serangan yang lebih mematikan. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah efek dari racun karena gigitan anak kutu yang tadi. Ketika tubuhnya tidak dapat bergerak sesaat, ibu kutu langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerang dada kiri Zhang Yi. Serangan itu sangat tidak terduga. Zhang Yi langsung jatuh karenanya. Melihat Zhang Yi terjatuh, kedua orang itu kembali mengambil senjata mereka. Mereka berinisiatif untuk menembak kaki ibu kutu yang menusuk Zhang Yi. Namun tetap saja, tembakan itu tidak mempan. Dan mereka berakhir dengan terkena serangan balik dari ibu kutu. Dalam sesaat, tubuh Zhang Yi kini sudah membaik, dan dia dapat menyerang ibu kutu itu lagi. Pukulan super yang dia keluarkan kali ini langsung membuat ibu kutu itu terbunuh. Dan karena Zhang Yi memiliki kekuatan tubuh raja, jadinya racun yang disuntikkan oleh ibu kutu itu tidak menyebar ke seluruh bagian tubuh Zhang Yi. Di belakang tempat ibu kutu itu tadi, ternyata terdapat sebuah lubang besar di tanah. Dari dalam lubang tersebut, sebuah energi yin terpancar sangat banyak. Dan inilah yang dicari oleh Zhang Yi. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam lubang itu, meninggalkan kelompok perampok makam.